Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Teman-teman media yang saya hormati, ini kita akan menyampaikan pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk periode sampai dengan akhir Mei 2025. Jadi dalam hal ini, APBN yang akan kita sampaikan hari ini adalah posisi 5 bulan pertama semenjak Undang-Undang APBN dijalankan 1 Januari 2025. Seperti biasa, kita akan membagi presentasi ini menjadi 4 bagian. Pertama, mengenai lingkungan ekonomi, baik global maupun nasional, yang tentu mempengaruhi banyak sekali bagian-bagian dari APBN kita. Apakah itu dari sisi penerimaan, dari sisi belanja, dan juga dari sisi pembiayaan. Kita mulai dari sisi belanja negara, saya beralih kepada Pak Suwa Hasil. Silakan Pak Suwa. Terima kasih Bu Menteri, teman-teman media semua. Jadi sekarang kita masuk ke bagian belanja negara yang kalau tadi di postur, mungkin teman-teman lihat di bagian B, total belanja negara yang telah direalisasikan per tanggal 31 Mei adalah 1.016,3 triliun rupiah. Pemerintah telah melakukan alokasi gaji ke-13 dan telah mulai membayarkan. Gaji ke-13 bagi ASN pusat dan ASN daerah. Kalau ASN pusat itu berarti PNS, PPPK, TNI, dan Polri. Dan juga ASN daerah dialokasikan 49,4 triliun rupiah dan sudah direalisasikan sampai dengan saat ini sebesar 32,8 triliun rupiah. Kalau kita lihat komponennya untuk gaji ke-13 ASN pusat, jumlah pegawainya 1.997.777 pegawai yang telah disalurkan nominalnya adalah 14,05 triliun rupiah. Dan ini sudah semuanya disalurkan, artinya progresnya sudah 100%. Untuk pensiun yang juga dibayarkan oleh pemerintah pusat, pensiun ke-13 ada melewati 2 channel, yang melewati Taspen dan melewati Asabri. Yang melalui Taspen adalah untuk ASN, PNS, TNI, Polri, untuk ASN dan PNS, jumlah pensiunannya adalah 3.102.078 orang dengan yang sudah disalurkan sebesar 10,25 triliun, artinya sudah 98,1%. Untuk yang melalui Asabri, untuk rekan-rekan di TNI dan Polri, jumlah pensiunannya adalah 474.142 orang dengan nilai nominalnya 1,35 triliun, dan progres salurnya juga sudah 95% lebih. Untuk ASN daerah, ini dibayarkan oleh anggaran pendapatan belanja daerah APBD, dan dari jumlah Pemda yang kita pantau, 264 dari 546 Pemda telah menyelesaikan, dengan jumlah pegawai 1.723.710 orang, nilai nominal salurnya total adalah 7,15 triliun, namun progresnya baru 48,4%. Jadi dengan ini kita berharap bahwa seluruh APBD akan menyelesaikan gaji ke-13 ASN daerahnya pada bulan Juni ini diselesaikan. Yang terkait dengan tunjangan penyaluran langsung tunjangan guru yang telah beberapa kali preskon kami sampaikan, dapat kami update bahwa saat ini dengan diberikan langsung kepada rekening guru, kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Dan kita berharap bahwa ini akan terus kita lanjutkan. Untuk penyaluran tahap 1, total salur sampai dengan Juni adalah 16,71 triliun rupiah kepada 1,44 juta guru di seluruh Indonesia. Ini adalah telah sampai ke rekening para guru ini, dan mereka akan mulai menerima penyaluran tahap 2 yang dimulai pada bulan Juni ini.
Jadi tahap 1 adalah antara Maret sampai Mei, tahap 2 dimulai pada bulan Juni ini. Secara bertahap 1,44 juta guru ini akan mulai menerima transfer dari tunjangan langsung guru ASN daerah. Dan nanti kita akan kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah bahwa seluruh guru ASN daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN di pusat. Saya rasa demikian beberapa highlight dari belanja negara. Yang juga ingin kami sampaikan adalah di bidang pendidikan, sekolah unggul, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah. Sekolah unggul, anggaran 2 triliun untuk pembangunan 4 SMA unggul Garuda, dan juga pembuatan dana abadi. Dan progresnya 2 lokasi telah siap dan ada pembangunannya menunggu kelengkapan administrasi. Untuk sekolah rakyat, di Kementerian Sosial ada 100 lokasi telah teridentifikasi dan dengan sekarang ini Kementerian Pekerjaan Umum mengerjakan renovasi tahap 1. Kementerian Pekerjaan Umum mengerjakan renovasi tahap 1 dengan anggaran 396,9 miliar rupiah dengan realisasi yang kami pantau saat ini 327,1 miliar rupiah. Kita berharap bahwa sekolah rakyat akan mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan revitalisasi sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikdasmen dengan anggaran 16,97 triliun rupiah ini akan dilakukan renovasi terhadap 10.440 satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, dan kita lihat telah ada progres, baru mulai progresnya tapi kita akan pantau terus. Kementerian PU juga melakukan revitalisasi sekolah khususnya untuk revitalisasi madrasah dengan anggaran 2,52 triliun dengan targetnya 2.120 madrasah di seluruh Indonesia. Berikutnya yang juga ingin kami sampaikan, ini juga kami sampaikan di bulan lalu, yaitu dukungan dari APBN untuk pengadaan beras. Bulog telah mendapatkan alokasi 16,6 triliun rupiah yang saat ini telah dibelikan untuk gabah dan beras hasil panen yang lalu. Dan kita lihat panen nasional antara Januari sampai April ini telah membuat produksi beras nasional itu meningkat 25,7% dibandingkan produksi beras nasional periode yang sama di tahun 2024. Ini membuat bahwa stok beras kita sekarang ada di kondisi tertinggi di atas 4 juta ton dan ini baik untuk menjamin stabilitas harga beras di pasar domestik. Keberhasilan panen beras yang baik ini tidak lepas dari penyederhanaan tata kelola teks tunjangan profesi guru. Setelah ini slide-nya akan saya sampaikan.